Oke Mas, oke terkait persoalan pupuk di Jember itu gimana? Ya, memang hari ini dari yang disampaikan dari Pupuk Indonesia bahwa alokasi pupuk tahun 2026 itu berkisar 124 ribu ton, di mana ini turun dari eh, jumlah alokasi pupuk tahun 2025, turunnya kurang lebih 9%. Nah, namun data ini adalah masih data yang belum final. Kenapa? Karena memang beberapa waktu yang lalu, tanggal 12 sampai 20 Januari itu pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan yang namanya pemutakhiran data ERDKK, karena disinyalir ditengarai banyak masyarakat petani yang tidak masuk di RDKK, contohnya di Kerancingan yang ada ratusan petani yang tidak masuk. Nah, data 124.000 untuk tahun 2026 ini itu hari ini sudah terserap sekitar 10% dari hampir 175.000 petani yang akan mendapatkan subsidi pupuk untuk yang sudah masuk RDKK. Terus kondisi di Jember sendiri gimana Pak ketersediaan? Ya, hari ini tadi disampaikan oleh Pak Slamet selaku dari Pupuk Indonesia bahwa memang hari ini muncul kendala terkait ketersediaan pupuk yang ada di distributor maupun di kios. Kendala yang pertama di pabrik petrokimia itu memang sedang bermasalah. Yang kedua, meminta bantuan dari pupuk Kaltim, namun terkendala juga masalah cuaca. Nah, namun hal itu sudah mendapatkan solusi walaupun masih belum optimal, dan persebaran pupuk ini itu diberikan secara proporsional oleh Pupuk Indonesia agar tidak terjadi kekosongan pupuk yang sangat luar biasa. Nah, maka kami meminta kepada masyarakat agar satu, tidak melakukan panic buying karena Pupuk Indonesia sedang melakukan langkah-langkah yang konkret. Yang kedua, masyarakat juga bisa memahami kondisi yang terjadi hari ini, termasuk juga kami meminta masyarakat untuk kembali melihat apakah mereka sudah masuk ke dalam RDKK hasil pemutakhiran yang telah berlalu tanggal 20 Januari kemarin. Normal diperkirakan solusinya kapan ya pupuk? Ya, menurut informasi dari Pupuk Indonesia tadi bahwa hari ini saja itu sudah terserap sekitar 200 ton, dan proses distribusi sudah terus berjalan, dan ada kemungkinan minggu depan insya Allah di semua kios itu sudah persediaan pupuk sudah ada, walaupun memang itu tadi masih belum bisa memenuhi semua keterbutuhan pupuk karena ada perbedaan masa tanam antara wilayah utara, selatan, utara, dan timur. Pupuk apa saja yang sekarang berhambat? Ya, yang hari ini yang menjadi hambatan adalah urea dan NPK. Itu yang sebenarnya yang dimiliki, dasar yang dibutuhkan oleh petani. Tapi kami mengapresiasi dan menghargai langkah-langkah yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia. Maka ke depan kami minta semua warga masyarakat termasuk media agar bisa melakukan sosialisasi, yang kedua melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum PPL maupun oknum-oknum kios agar harga eceran tertinggi tetap pada harganya. Yang kedua, tidak ada lagi proses pupuk itu ditimbun oleh oknum kios dan yang lain-lain. Apa memang sudah ada temuan Mas PPL oknum nakal sudah ditemukan oleh Dewan? Ya, jadi beberapa di periode 25 kemarin kami sudah menemukan oknum-oknum PPL yang tanda kutip bermain dengan kios, termasuk juga di 2026 di Desa Sidodadi misalnya, Kecamatan Temurejo, kios-kios itu tidak mendapatkan dokumen RDKK dari PPL. Namun masalah itu
sudah kita laporkan kepada dinas, dan alhamdulillah hari ini permasalahan itu bisa diselesaikan. Sanksi tindakannya sanksinya terhadap PPL? Ya, sementara ini karena PPL itu wewenangnya dari kementerian di pusat, maka kami hanya memberikan rekomendasi aja kepada dinas agar PPL yang tanda petik bermain atau tanda petik yang bermasalah untuk diberikan peringatan. 31 kecamatan ada berapa PPL? Ada berapa kecamatan yang PPL bermain? Ya, hari ini yang di laporan kita hari ini kurang lebih ada 5 oknum lah yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang elok lah menurut kami. Namun keyakinan kami pembinaan yang dilakukan oleh dinas TPHP itu sudah baik, hanya tinggal kembali menertibkan dan mendisiplinkan mereka saja. Wilayah mana, Mas? Ya, yang kami temui ada di Temurjo, ada juga di Rambi, di Dapil 3 itu ada di Sumber Jambe, juga di wilayah Sukowono, termasuk juga di Arjasa. Praktek PPL-nya ini seperti apa, Mas? Ya, praktek sebenarnya ini praktek yang lama, termasuk salah satunya adalah oknum-oknum itu bermain pada titik kuota. Jadi salah satunya misalnya petani yang memiliki lahan di atas 2 hektar itu biasanya dalam prosesnya itu mereka dibikin agar tidak sesuai SPPT-nya atau di bawah 2 hektar agar dia mendapatkan kuota. Yang kedua, oknum-oknum ini juga bermain pada sisi administratif. Yang kita temukan di Jombang itu, jadi mereka memecah lahan 6 hektar itu agar menjadi beberapa titik titik untuk dimasukkan ke TKK, dan itu memakai nama-nama orang lain. Nah, itu berbagai hal-hal yang sering dilakukan oleh PPL. Oke, terkait opla dan bongkar ratun yang sempat disampaikan oleh peserta barusan? Ya, jadi kami hari ini juga menerima para kelompok petani tebu. Mereka menyampaikan tentang belum maksimalnya proses pemberian benih tebu yang menurut ketentuan bahwa 60.000 titik tunas atau kurang lebih 7 ton, dan ditemukan tadi laporannya bahwa salah satu petani hanya mendapatkan 4,5 ton. Belum lagi bahwa ketika bongkar ratun tersebut ada administrasi untuk biaya bongkarnya yang kurang lebih per hektar itu 4 juta. Namun laporan tadi masyarakat belum menerima sesuai dengan haknya. Dan yang kedua, yang masalah opla itu tadi juga ditemukan banyak, menurut informasi ada 3 lokasi yang dilaporkan kepada kami, 3 desa begitu, yang pemanfaatan oplanya masih belum optimal, termasuk juga informasi tentang anggaran biaya serta penempatan titik oplahnya. Nah, kami hari ini juga merasa kecewa betul kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang sudah kita undang secara resmi, secara kelembagaan, namun tidak bisa hadir, tidak bisa datang, dan hanya menjawab via WA. Ini menunjukkan bahwa Dinas TPHP, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, saya pikir hari ini masih belum mampu menjawab tantangan atau hal-hal yang sifatnya menjadi prioritas dari Presiden maupun dari Bupati terkait ketahanan pangan, terkait swasembada pangan dan kedaulatan pangan. Rencananya memanggil atau gimana? Ya, rencana kami karena tadi masih banyak hal belum terjawab oleh pihak dinas, maka kami akan kembali berkomunikasi dengan dinas untuk bisa hadir, ya, menjelaskan banyak hal permasalahan yang ada di masyarakat. Yang kedua, nanti kami juga akan turun ke lapangan, tinjau lapang tentang hal-hal yang tadi sudah disampaikan pada kami di 3 desa, di 3 desa Tugusari, Curah Kalong, dan di Bangsal Sari tadi ya. Ada 3 desa, saya lupa satunya di mana, nanti akan kita tinjau lapang
agar kita bisa tahu, termasuk informasi 107 tani atau kelompok tani yang menerima program oplah tersebut. Jika tidak hadir lagi, apa usulan Bupati untuk dicopot kepala dinasnya? Nah, menurut kami ya bisa dinilai sendiri bahwa tidak menghargai lah ya, bahwa pemerintah daerah itu eksekutif dan legislatif. Nah, apabila dinas tidak memenuhi undangan kami, saya pikir Bupati pasti punya penilaian tersendiri terhadap program kebijakan yang hari ini menjadi prioritas Bupati maupun dari perintah dari Presiden.